Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, dan tetap semangat. Jumpa lagi bersama saya Lisvira Vina tentunya dalam program acara QV Women Talk, Sharing, Inspiring, and Empowering. Dan di QV kali ini kita akan membahas tema tentang Smile, Love, and Cry on Pandemic. Nah loh, apa tuh dia? Senyum, ketawa, dan menangis di saat pandemi. Waduh, ini kayaknya sangat lengkap banget gitu ya pembicaraan untuk tema kali ini. Karena apa? Di masa pandemi sekarang ini banyak sekali dampak yang berpengaruh kepada setiap orang. Di antaranya adalah pengaruh jiwa atau psikis, kemudian juga emosi yang labil, bahkan juga tidak sedikit orang yang putus asa menghadapi pandemi ini gitu ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Adakah tips dan trik yang bisa membuat kita tetap selalu merasa bahagia, tersenyum, tertawa, dan juga melakukan kegiatan yang positif di masa pandemi ini? Pokoknya jangan kemana-mana, kita akan bahas tuntas nih, ngobrol santai tapi bermanfaat dan tentunya bisa menginspirasi. Dan kali ini saya hadirkan seorang yang sangat luar biasa. Beliau juga seorang motivator kocak nomor 1 di Indonesia. Sebesar apa sih kocaknya beliau gitu ya? Pasti penasaran juga nih sahabat QV gitu kan. Tapi beliau juga merupakan master trainer gitu. Beliau juga guru saya dan banyak sekali pokoknya pelatihan-pelatihan apapun yang sudah beliau berikan sehingga orang-orang yang memang membutuhkan motivasi besar, beliaulah obatnya gitu ya. Oke, langsung saja saya akan bacakan terlebih dahulu profil singkat beliau. Beliau adalah Robi Habibi SHI, CHC, CPS, CPM. Beliau merupakan motivator kocak nomor 1 di Indonesia, main facilitator Communicating Academy, kemudian spiritual and leadership specialist, founder Indonesia Master Communication, CEO PT Safir Indonesia, CEO of BBCS, owner bisnis kuliner, Warkop masa gitu. Nah, itu nama Warkopnya gitu ya. Dan masih banyak lagi. Beliau juga merupakan senior trainer IPSA atau Indonesian Professional Speaker Association dan pernah mendapatkan Muri Award. Luar biasa ya. Oke lah, langsung saja saya tampilkan beliau yang luar biasa ini. Halo Bang Robi, apa kabar? Halo Kak Lispi, selamat malam. Selamat malam Bang Robi, luar biasa kita bisa ketemu lagi ya di acara podcast ini. Apa kabarnya ini hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes, semangat pokoknya. Kondisinya smile, love, atau cry nih? Kayaknya saya mau memilih smile and love gitu ya. Kalaupun nangisnya karena bahagia tentunya. Biar bisa ningkatin imun gitu kan. Di masa pandemi ini kan kita harus ningkatin imun Bang Robi. Imun dan sih? Iman. Iya, imun jadi aman gitu kan. Cocok banget. Cocok banget. Apalagi ini pengisi acara adalah Bang Robi, yang mana Bang Robi adalah motivator kocak nomor 1. Jadi kalau misalnya Bang Robi yang ngomong kocak terus, yang ada kita ketawa mulu gitu ya. Karena memang ini udah masuk tema belum sih? Jadi, udah Bang, kita ngobrol santai Bang. Kenapa harus kocak? Karena tadi orang imunnya bisa naik kalau salah satunya mereka menggunakan teknik smile atau senyum. Nah, betul sekali. Nah, ini juga salah satu teknik yang kunci utama ya Bang ya, buat kita bisa berbahagia gitu ya. Ya, karena ada orang yang ya paling tidak memilih 3 hal tadi. Ada yang ketawa saat pandemi, ya elah pandemi gitu kan. Ada yang senyum-senyum aja. Ada juga yang nangis parah, nangis terseduh, baper, emosian, dan segala macamnya ya. Betul, tapi itu wajar sih ya Bang ya. Wajar banget. Di awal-awal pandemi itu mereka pastinya juga kaget gitu kan. Aduh, gimana? Mau sampai kapan pandemi ini berlalu gitu kan. Sementara kan istilahnya aktivitas terus bergerak. Tapi juga tidak sedikit orang yang memang ternyata ada yang putus hubungan kerja gitu ya. Pengurangan karyawan, kemudian kehilangan finansialnya seperti itu. Sementara hidup terus berjalan gitu loh. Betul. Jadi ya mungkin itu salah satu penyebab mereka sehingga merasa stres, emosi jiwanya terganggu, habis itu nangis atau misalnya bersedih gitu ya Bang ya. Nah terus gimana sih Bang kita menyikapi pandemi seperti ini? Apa mesti ketawa ngelihat banyolan-banyolan di berita, terus atau misalkan kita mesti senyum-senyum aja, atau bahkan nangis lihat yang bikin nangis? Terus kita kudu piye gitu loh Bang. Kudu piye? Pertanyaannya ya tadi pilihan kita
Banyak sih. Jadi kenapa ada orang yang bisa smile, kenapa ada orang yang bisa love, atau ada juga bisa yang cry, ada juga orang yang bisa stres. Saya nggak pakai bahasa stres, kenapa? Karena biar bahasanya lebih simpel, smile, love, and cry. Tapi ternyata ada juga yang levelnya stres. Ya, nah itu lebih bahaya lagi, Bang. Kabar baiknya adalah stress belief atau keyakinan kepada stres itu yang justru lebih berbahaya ketika seseorang meyakininya. Oh gitu, justru malah lebih berbahaya daripada stres aslinya ya Bang? Betul, dia takut banget, parno tentang kondisi pandemi gitu kan, takut meninggal, takut terpapar, takut tadi di PHK, pokoknya banyak ketakutan. Nah, ketakutan itulah yang menyerang seseorang itu, dan kalau dia yakini, levelnya dia akan stresnya lebih menyakiti, menyiksa dibanding orang yang stres beneran sebenarnya. Walah, iya, dan itu lebih berbahaya lagi ke psikisnya mereka ya Bang ya. Betul. Dan ada 4 tahapan orang ngelewatin masa pandemi ini. Yang pertama, mereka di awal-awal teman-teman saya banyak yang mereka berada di comfort zone, zona nyaman. Ya nggak apa-apa lah, nanti juga sebentar juga lewat gitu kan, paling sebulan 2 bulan. Bahkan teman-teman bisnis saya yang mereka tenang-tenang aja, nanti kembali normal kok. Tapi ternyata sampai 1 tahun, ini bisnis makin lama makin kacau semua gitu loh. Karyawan banyak 30, kosnya luar biasa dan harus mulai diturunkan, bahkan mohon maaf harus ada yang dirumahkan. Dia mulai masuk ke tahapan fase kedua, namanya fear zone. Dia mulai lah, kalau kayak gini duit gue bisa habis nih. Iya, betul. Bisa mantap, tahu nggak mantap? Apa tuh? Makan tabungan. Oh iya. Ya kan? Waduh, mantap bisa makan tabungan, atau bisa mantuk gitu kan? Apalagi tuh Bang? Makan utang. Nah itu yang berbahaya. Mulai bahaya, dia udah mulai, waduh gimana cara nyikapinya nih gitu kan. Nah di tahapan pertama ini orang lagi asik, tahapan kedua ternyata memang pandemi ini lumayan panjang. Betul. Tapi ada juga yang levelnya mereka bisa mengatasi dengan smile ataupun love ataupun cry, tapi cry yang bahagia ketika mereka mulai masuk ke fase ketiga, yaitu learning zone. Mereka sadar nih bahwa pandemi ini kayaknya belum jelas nih, PPKM jilid 1, jilid 2, jilid 3, kayaknya kayak dalam sinetron gitu kan. Iya benar banget. Episodenya berlanjut ya Bang ya. Ini kayak dalam sinetron macam-macam nih. Tahun kan. Cinta tanpa batas, itu kan gak jelas cintanya sampai kapan. Tak berbatas soalnya Bang. Iya kan, soalnya kalau dia berhubungan, ini kapan lamarnya gak jelas juga gitu kan. Iya. Habis pandeminya aja panjang gitu kan. Jadi episodenya nyambung. Nah, learning zone ini kalau orang punya kemampuan kesadaran yang tinggi, terus punya kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual yang bagus, dia akan belajar. Oke, bisnis mulai turun, saya harus cari bisnis baru atau saya harus improvisasi di bisnis saya. Betul. Rumah tangga mulai berantakan nih, anak mulai ribut dan segala macam, istri di rumah mulu soalnya. Nggak ada aktivitas. Oh, saya harus belajar bagaimana caranya menyenangkan suasana rumah tangga. Ada yang bertanam, berkebun, ada yang beternak. Jadi rumahnya rame, sapi, kebo, kambing, kuda. Banyak aktivitasnya ya Bang. Pokoknya orang sudah mulai learning zone bahwa mereka nih harus keluar dari masalah pandemi ini. Betul. Tekniknya sih senyum, simple, tapi mereka sebenarnya learning to smile. Mereka belajar untuk kayaknya harus tarik nafas. Kemudian saya harus senyum bahwa ini memang sesuatu yang Tuhan kasih dan saya harus mulai ngapain. Mungkin pertanyaan yang paling dasar itu. Ngapain nih? What can I do gitu ya? Can I do for you, I do it for you. Jadi kayak lagu itu kan. Iya. Jadi mereka mulai sadar nih, ada yang suaminya sadar duluan, ada yang istrinya sadar duluan, atau ada anaknya yang bikin sadar. Papa, Mama, kita nggak bisa begini-begini aja nih. Aku bete di rumah, aku stres. Tadinya bapaknya atau ibunya mungkin bagus kecerdasan emosinya, tapi ternyata anak-anak itu kan tingkat kejenuhannya lebih tinggi. Betul sekali. Atau malah ada yang anaknya ngajarin orang tuanya, mama nggak usah stres, papa nggak usah stres, biasa aja. Betul. Pandemi kita nggak boleh keluar, tapi kan ada aku. Widih, ada anak yang bisa ngademin orang tua. Itu terenyuh banget tuh Bang, kalau misalnya yang seperti itu. Ya karena
jujur saya juga ada nangisnya karena saya ada juga beberapa sahabat yang mohon maaf sekali suaminya meninggal ketika pandemi ini. Masya Allah. Nangis dong istrinya, segukan luar biasa. Saya lihat beritanya aja nggak bisa komen, ngerti nggak? Karena kalau saya di posisi itu pun lu bisa merasakan lah Bang. Nggak bisa ngomong deh Rob, katanya. Itu suami kepala keluarga meninggal. Anaknya ada 3. Tiba-tiba si anak yang dewasa, yang masih kecil itu tiba-tiba berubah jadi dewasa. Mama, mungkin ini saatnya kita bangkit. Mungkin dulu kita egois, saling gak perhatian. Sekarang mama sama aku kita harus saling perhatian. Kita harus kuat loh, biar papa seneng sama kita. Masa anak yang ngobatin apa kita nggak nangis bombay dengar kayak gitu kan? Betul sekali. Di pandemi ini ada juga yang bisa mengatasi dengan air mata, tapi air matanya bisa bikin kuat. Karena ternyata di balik air mata itu ada learning zone tadi. Iya betul. Ada zona belajar. Yang apa? Yang hebat adalah mereka yang berada di growth zone. Mereka sadar ini pandemi, mereka sadar harus mengubah emosi, perasaan, pikiran, dan spiritualitasnya lebih tinggi lagi. Nutrisi makanannya juga diperbagus, tapi emosi-emosi yang spiritual, dukungan sosial, atau dia membuat ketawa keluarganya, anaknya, tetangganya, bahkan ada juga yang mereka sudah menjadi energi giver. Ngapain energi giver? Mereka kasih semangat ke siapapun, bikin status yang semangat, bikin inspirasi, bikin podcast kayak Kalispi ini, I'm sorry ya. Ini kan niatnya apa? Mau menginspirasi, ayo dong, pandemi itu bukan dia malah berkarya, ya enggak? Ya, dan memanfaatkan teknologi yang ada Bang, karena kan sekarang zamannya digital gitu kan. Betul. Jadi kita harus bisa memanfaatkan itu dengan baik dan tentunya bisa bermanfaat untuk banyak orang, bukan buat diri sendiri, ya nggak sih Bang? Siapa tahu kan bisa menginspirasi dengan kehadiran Bang Robi di sini gitu kan. Ya, paling tidak kita bisa senyum, tertawa dan menangis bersama. Betul. Tapi nangisnya bahagia ya Bang ya. Iya, makanya ada sebenarnya saya tambahin zona yang kelima. Bisa bikin smile and laugh hebat itu. Tadi kan zonanya apa aja? Zona pertama itu adalah comfort zone. Comfort zone. Yang kedua fear zone, zona takut-takut, aduh ngeri dan segala macamnya. Apa-apa deh kita lewatin. Habis itu apa? Kita learning zone. Ya, learning zone untuk tumbuh sampai akhirnya kita di growth zone. Nah, supaya kita bisa smile and laugh and cry and pandemic ini, gimana supaya tetap happy dan energik, bahkan strong, maka ada zona kelima yang saya tambahin, kita harus banyak bikin time zone. Ya kan? Wah, ini dia nih yang diinginkan anak-anak Bang, udah lama dia nggak pernah ke time zone. Iya, bikin aja kolam renang di rumah, beli ikan, atau ajakin mereka bikin tanaman, ya nanam-nanam cabai, ya kan, nanam anggur gitu ya. Betul. Kangkung lumayan kan, ikan lele itu. Saya lakukan itu di rumah tuh. Beli kotak isinya lele, 100. Ternyata juga ya bisa kita goreng juga. Nah, iya bener banget tuh Bang. Itu ternyata ya kita butuh time zone jadinya. Iya. Baik, yang tadi Bang Robi katakan kan ada berapa tadi? Ada 5 ya berarti ya, 5 zone. Yang pertama adalah comfort zone, kemudian fear zone, kemudian yang ketiga adalah learning zone, lalu yang keempat growth zone, kemudian yang kelima adalah time zone. Nah, time zone inilah ini yang kelima inilah yang bikin kocak gitu Bang. Ini buat apa ya? Penyemangat juga gitu ya. Jadi di saat kita sedang berada di zona yang ketakutan gitu kan, jangan terus-terusan terpaku sama ketakutan itu sendiri gitu kan. Betul, kita harus keluar dari zona itu gitu kan Bang. Makanya kan yang seperti tadi Bang Robi bilang ya, istilah kegiatan dengan hal-hal yang positif, misalnya selama pandemi di rumah bisa bercocok tanam, kemudian juga beternak gitu ya, atau misalkan apa tadi, lele gitu kan. Kalau misalkan sudah banyak nggak perlu beli, berarti kan ekonomis ya Bang ya, bisa masak sendiri hasil ternaknya, apalagi hasil pertaniannya. Jago masak ya, jadi chef gitu kan. Wah, betul. Tapi mungkin sebagian orang pandemi ini merasakan pengiritan yang luar biasa ya. Betul. Ya kan? Nah, itu bisa jadi tabungan atau malah bisa diinvestasikan buat bisnis yang belum pernah teman coba ya kan? Karena banyak juga di pandemik ini
ketika saya bikin talk show dan wawancara juga dengan teman-teman, banyak juga tuh mereka yang tumbuh bisnisnya. Ada yang dari tadi cuma suka bikin olahan pisang, akhirnya dia punya bisnis kuliner online, banana cake gitu kan. Ya, ya. Ada Jadi, juga yang ada hikmahnya juga ya Bang ya, ada di balik hikmahnya. pandemi ini ya. Dari yang tadinya dia tidak bisa apa-apa, dari coba-coba, akhirnya menjadi satu usaha yang justru menghasilkan gitu ya. Dan rata-rata intinya harus kreatif ya Bang ya. Betul, kreatif, dan rata-rata saya lihat mereka ini mampu menghadirkan smiling face-nya. Jadi wajahnya tuh ya daripada stres mendingan kita senyum dulu deh. Habis senyum ngapain ya? Idenya keluar. Makanya salah satu terapinya di pandemi ini yang paling gampang adalah belajar tersenyum dulu deh. Nah, betul Bang. Tapi senyum kayak gimana? Ntar dibilang orang gila Bang katanya. Oh enggak, senyum yang ada makna syukurnya. Ya, betul sekali. Jadi senyum yang bermakna syukur. Jadi misalkan gini, Tuhan ini kan menciptakan musibah, kejadian dalam hidup kita ini nggak mungkin ada hikmahnya gitu kan? Iya, betul. Bahkan saya ketemu satu quotes di awal-awal pandemi itu gokil banget. Di balik setiap musibah ada anugerah berkah berlimpah yang selalu datang menghampiri. Masya Allah. Iya Bang, keren banget tuh Bang. Jadi, tapi bisa terjadi buat mereka yang mau melihat dengan mata hati dan mata batinnya yang tinggi. Berarti larinya ke spiritualitas. Jadi, senyum smile itu ada senyum normal, ada senyum spiritual. Senyum spiritual itu adalah orang yang memaknai ini nggak mungkin sembarangan, Tuhan nyiptain beginian. Pandemi sekian lama ini nggak mungkin sembarangan. Betul. Andaikan kita belum tahu, tapi berprasangka baik saja bahwa pasti Allah punya sesuatu yang baik buat negara kita, buat dunia gitu kan? Ya, betul sekali. Bahkan sebagian orang ini sudah mulai error dalam arti ketawa yang gila. Pandemi dibikin TikTok, dibikin bercanda, dibikin live, ya kan? Pakai masker bukan di mulut lagi, kalau makan harus ditawa, ditutup. Betul. Ini kan daripada stres, mendingan bikin gimmick-gimmick TikTok atau bikin reel sekarang ya kan? Di Instagram itu yang kreatif, yang orang bikin ini ada aja ya plus 62 tuh kan selalu punya ide yang di atas rata-rata. Terlalu gitu. Kreatif Bang plus 62 ini. Iya, dan kita yang ngelihatnya ketawa ya kan. Keren banget lah pokoknya Indonesiaku tuh. Iya betul sekali, setuju Bang. Karena apa? Dengan cara kreativitas seperti itu justru akan menghasilkan karya yang indah gitu ya Bang ya, karya yang menarik gitu. Siapa tahu kan suatu karya itu juga bisa menghasilkan pundi-pundi gitu kan di pandemi ini. Buktinya sekarang kalau misalkan orang-orang yang posting di TikTok atau YouTube bisa menjadi YouTuber misalnya seperti itu ya Bang ya. Itu kan juga berarti pemanfaatan teknologi yang bagus dengan kreativitas yang dia miliki gitu kan Bang. Jadi kan lumayan lah ya, bisa ada pemasukan juga gitu kan. Jadi ya bawa bahagia lah ya intinya. Betul banget. Sehingga orang yang mampu menyikapi dengan senyuman atau tawa tadi rata-rata otak kreatifnya secara riset ya. Orang yang mampu tersenyum itu kan mengaktifkan hormon endorfin dan serotonin sama dopaminnya ya kan. Betul itu sekali. Kan dia ada neurotransmitter yang mirim saraf ke dalam tubuh dia supaya dia kreatif nih, bisa cari solusi gitu kan. Ya betul. Otak itu secara fisiknya lebih terbuka. Orang yang mampu senyum itu kan sel sarafnya terbuka. Tapi orang yang stres tadi, stres beliefnya tinggi, waduh apalagi takut mati, ya kan mati mah udah ada waktunya semua ya. Tapi yang takut berlebihan itu kan malah akhirnya bikin orang stres, nggak bisa ngapa-ngapain, dan banyak juga yang mereka akhirnya punya masalah kejiwaan dan malah mohon maaf mendekati diri pada bunuh diri. Nah itu dia yang dikhawatirkan ya Bang ya. Yes, jadi lebih baik gila daripada mati. Tapi gilanya gila yang positif gitu ya Bang ya. Gila, maksudnya gali ilmu langsung action. Jadi kalau dapat ilmu sesuatu praktekin. Senyum, tawa ataupun tangis itu bisa jadi obat juga buat kita semuanya. Nah itu dia resep utama kita untuk bahagia adalah ya mengobati diri kita sendiri dengan cara salah satunya adalah tersenyum gitu ya. Ya bener banget deh Bang Robi bilang, senyum itu kan bisa meningkatkan hormon endorfin yang ada di dalam tubuh kita, sehingga nih kayak sekarang nih kita praktek ya Bang. Ini kita sekarang diem gitu kan. Kayak rasanya tuh cemberut,
terus udah gitu nggak ada aura yang positif di dalam wajah kita. Tapi kalau begitu kita tersenyum, kemudian juga ceria, udah beda kan nilaiannya? Beda dong energinya. Auranya kebuka. Auranya langsung tering gitu ya Bang ya, aura kasih. Iya. Aura takutan ya. Iya. Terus apalagi Bang yang bisa dilakukan gitu ya selain yang tadi Bang Robi sebutkan, karena kan banyak masih banget panjang kajian senyum itu bisa sampai 1 kali 24 jam. Mantap. Jadi gini, saya bahas lagi gimana cara terapi senyumnya Coach, karena biasanya kalau saya ngajar di Service Excellent, kelas-kelas public speaking, kelas-kelas motivasi, kesannya sederhana sih, tapi senyum aja itu bisa sampai 2 jam lebih dibahas. Saya kasih rumus bocorannya. Ini awet muda gitu ya, gak selalu kocak karena senyum itu rupanya. Jadi gini, kita coba belajar terapinya sedikit. Senyum itu bisa dibagi beberapa varian. Bisa juga ya pembagian senyum itu ya Coach? Ya, senyum pertama untuk diri sendiri. Oke. Nah, jadi banyak orang yang kalau ketemu orang dia baru bisa senyum, tapi sama sendiri nggak senyum. Nah, itu jadi, dia yang bahaya. Di depan kaca, coba lakukan terapi kayak begini senyum. Ya, 2 senti kiri, 2 senti kanan. Berarti ya selebar inilah segini. Oke. Ditambah 1 itu dari hati yang paling dalam. Oke. Gini ya. Terus jadi begini nih, metal ya kan? Metal. Terus dilakukan selama berapa? 7 detik. Oke. Oh, jadi kalau di depan cermin. Depan cermin sendiri 2 senti kiri 2 senti kanan 7 detik atau 7 menit? 7 menit kelamaan keburu kering giginya. Apalagi 7 hari kan biar makin kocak Coach. Iya, keram itu namanya. Keram ya itu bibir. Nah 7 menit aja udah begini tuh udah kayak joker, nggak bisa balik lagi. Iya. Kalau untuk latihan mandiri ke orang lain itu 7 detik, karena kalau lebih dari 7 detik itu ada senyum maksud tertentu. Oke. Apalagi kalau 7 detik itu sampai 15 detik lebih kepada lawan jenis itu ada pesan suka. Gitu ya Coach? Ya itu beda. Jadi kalau ke orang lain 7 detik aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bahkan kadang-kadang 3 sampai 5 detik cuman gini. Oh udah. Kalau ditambahin sedetik aja gitu, sedetik aja Bang. Tapi sedetik biasanya responnya terlalu kayak senyum mingkem, terpaksa senyum mingkem. Gitu ya. Itu senyum-senyum nggak tulus. Jadi 1 detik juga terlalu cepat. Banyak orang cuma pura-pura doang gitu ya. Iya. Kalau kita mau latih senyum kita, senyum dulu deh. Kalau di depan kaca kan tuh ada, buat yang muslim ada doa baca berkaca ya. Betul. Ya Allah perbaiki rupaku dan perbaiki kepribadianku, ya kan? Jadi dia senyum. Jadi kalau dia pengen menterapi dirinya ngomong, misalkan gini, saya orangnya gampang stres, saya orangnya gampang emosi, maka ganti. Saya orangnya relax, saya orangnya enjoy sambil senyum. Oke. Jadi itu salah satu cara untuk mengsugestikan diri kita juga ya, Bang ya. Yes, betul. Karena kan banyak Bang, masa iya senyum bisa bikin orang nggak depresi. Oh, dia belum tahu ilmu senyumnya. Ini materinya 2 kali 24 jam. Nah, itu baru senyum doang dibahasnya. Baru senyum. Belum ketawanya gitu ya. Belum senyum ternyata bisa buat dealing bisnis, ya kan? Senyum, enak, negosiasi, lobby. Makanya kalau di training offline itu bisa 2 kali 24 jam beneran, bener-bener. Feel-nya malah lebih dapat gitu ya. Dapat banget karena saya ajarin praktikalnya, bukan ajarin teori, udah langsung nih senyum. Iya, betul. Bahkan dari 50 audiens saya bisa, wah ini orang bermasalah nih di kantor, senyumnya ngajakin berantem. Ya kan kita bisa, wah Pak ini mohon maaf nih Pak, ini nggak cocok kalau jadi customer service Pak. Kenapa? Merusak pemandangan. Iya. Zaman dulu kan kalau kita ke bank atau ke mall itu security-nya kan pasti kelihatannya kan streng-streng ya kan. Betul. Kumisnya juga tebel, zaman dulu mah nggak klimis kayak sekarang. Itu kan menakutkan ya Bang ya. Dan itu menakutkan betul kan. Emang bener banget. Aku ngerasain sendiri soalnya. Tapi sekarang coba lihat security zaman sekarang. Lembut-lembut, sopan-sopan, fresh. Ya, tapi nggak ngandai juga kali. Bapak mau kemana? Kan nggak gitu juga, gitu kan? Nggak cocok. Repot juga nih security punya kemampuan. Iya. Nah, ternyata smile itu kalau kita latih ke diri kita sendiri, kita itu punya energi yang bagus, auranya bagus. Ya, betul. Kalau sudah dilatih ke diri kita, baru praktek latihan ke orang lain nih.
Ya, betul. Ke pasangan, ke anak, ke orang tua, ke mertua. Kadang-kadang sama mertua aja kayak orang mau ngajakin berantem, ya kan? Kenapa? Karena bisa jadi kita nggak sadar ekspresi senyum kita, bisa jadi matanya kalau di film sinetron tuh gini nih, ngelirik-ngelirik Ya, agak sinis sinis gitu gitu ya. kan. Itu di atasnya ada tulisan bulat. Siapa Wow, wow, dia wow. gitu kan. Itu kalau kita latih senyum, yang akhirnya kalau itu dilakukan kepada orang lain, hubungannya menjadi relationnya bagus. Ya, good relation ya yang terbentuk ya. Bahkan mungkin gini Kalisvi, Ya. Kalisvi mungkin nggak kenal sama orang, tapi Kalisvi itu kalau ketemu sama orang tulus, enak dilihatnya, terus orang ngerasa, oh aku enak ya ketemu dia ya, nyaman ya gitu deh. Pas jadi sahabat ngobrol, wih enak Iya. banget ya gitu kan. Jadi kita belum ngasih solusi Nyambung sama gitu ya. orang lain aja, orang lain sudah merasa ada energi yang positif dalam diri kita. Senyumnya Ya, saja ya, sudah ya. menyembuhkan, ya kan? Ya, ada energi positif berarti ya di Yes, dan awal. itu dalam dunia psikologi atau dunia kepribadian, ternyata orang yang punya senyum terlatih, tulus dari hati yang paling dalam, itu mampu bisa mengobati orang lain hanya lewat senyuman saja. Wow, Masya Allah. Dan yang terpenting adalah bonusnya inner beauty-nya akan makin terpancar gitu ya Kak. Yes, betul banget. Bahkan buat yang beragama Islam, Muslim itu, senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Lih, Masya Allah. kan itu keren banget. Jangan Ya, dibiasakan. Orang sedekah itu kan orang berkelebihan. betul, betul. Makanya kalau ada orang yang lagi pandemi saat ini agak sulit tersenyum, ya udah lagi susah, berbagi senyum aja nggak bisa gitu kan. Berarti Benar, kan benar, lagi benar. kondisinya lagi susah banget tuh, lagi miskin banget. Jadi kita perlu bantu dia, bantu doa ya, atau bantu Ya. prok-prok gitu kan. Benar-benar benar. Karena memang di agama Islam juga dikatakan bahwa senyum adalah ibadah ya, Bang ya. Yes. Jadi karena itulah kita memang harus melatih diri untuk terbiasa tersenyum pada diri sendiri sebelum kepada orang lain gitu kan. Karena kan Nah, hal tersebut juga akan memancarkan energi positif dan juga orang yang diajak bicara dengan kita juga merasa nyaman gitu ya, Bang ya. Bang, nah, oke Bang, kalau gitu Bang, saya mau Abang kasih tips dan trik buat para sahabat QV dimanapun berada nih. Apa sih yang bisa memotivasi diri supaya kita tetap merasa bahagia untuk bisa selalu tersenyum gitu kan. Cara yang mudah. Tadi Abang tuh ngasih cara itu gampang banget, tapi ya mungkin tidak banyak orang yang bisa mempraktekannya. Boleh Bang kasih betul. tips dan triknya? Tadi senyum buat diri sendiri, senyum Hmm. buat orang lain itu bisa akan terjadi kalau kita punya yang namanya senyum spiritual. Senyum spiritual. Oke. Apa itu senyum spiritual, Bang Robi? Senyum spiritual adalah senyum yakin terima kasih sama Allah bahwa apa Hmm. yang terjadi ini adalah atas izinnya. Eh, Makanya kenapa dia memilih tersenyum. Jadi yakin aja deh gini, nggak mungkin musibah, bencana, atau bala itu terjadi itu kalau bukan izinnya. Daun yang jatuh berguguran itu nggak mungkin terjadi kalau bukan karena izinnya. Hujan yang turun disertai dengan badai atau bahkan menghadirkan banjir, bandang ataupun banjir yang benar-benar bisa menelan korban. Itu bukan sesuatu yang terjadi tanpa izinnya. Maka tersenyumlah buat orang-orang yang pandai mengambil hikmah dalam kehidupan. Jadi kita bisa senyum sama diri sendiri, senyum sama orang, bahkan mohon maaf, ketika ada yang meninggal, ada yang menangis, mereka ada yang memilih tersenyum. Kenapa? Apalagi meninggalnya karena husnul khotimah, apalagi meninggalnya karena pandemi, dipastikan syahid. Maka orang yang punya smile of spirituality-nya, dia akan, suamiku, walaupun dia nangis, dia senyum tapi dia nangis. Aku ikhlaskan engkau kembali kepada Tuhanmu. Masya Allah. Allah lebih cinta kepadamu. Misalkan ada anaknya sudah pergi duluan juga karena pandemi, orang tuanya semuanya. Maka si istri atau suaminya akan bilang, nak, ayah bangga karena engkau meninggal dalam keadaan syahid. Dan engkau kembali ke pelukan Tuhan yang Maha Kuasa. Orang tuanya bisa senyum, tapi bisa menangis. Bisa terjadi di situ senyum, tangis, dan tawa menjadi satu. Ya, betul. Tipsnya adalah smile spiritual yang ada di dalam diri kita. Okay. Jadi kalau senyum yang tadi buat diri kita latih, buat orang kita latih, tapi itu semua akan terjadi kalau kita punya spiritual smile di dalam diri kita.
Wow, luar biasa sekali Bang Robi, ini keren banget ya Mak, jelek gitu Bang. Ini singkat padat tapi bermanfaat gitu ya. Gitu ya. Ditambah lagi di endingnya Bang Robi mengatakan bahwa senyum spiritual dari diri kita gitu kan, itu poin plus banget karena tidak banyak orang juga Bang yang berpikiran tersenyum itu karena spiritual, senyum aja kayak gitu kan. Nah ini keren banget ya Bang Robi. Dan ini spesial saya kasih di podcastnya Kalisbi. Wah, saya merasa beruntung sekali nih. Ini sesi pertama nih Bang sama Bang Robi. Nanti ada sesi berikutnya dengan tema yang berbeda tentunya Bang ya. Siap. Pokoknya jangan bosan ya Bang kalau saya undang lagi di podcast QV Talks untuk bisa menginspirasi dan juga empowering gitu ya, memberdayakan banyak orang. Siapa tahu bisa langsung dipraktekkan. Jadi kan pahalanya Bang Robi dapat, kemudian sahabat QV juga tentunya bisa dapat ilmu baru lagi gitu kan. Karena aku juga baru dapat ilmu baru dari Bang Robi dengan istilah senyum spiritual dari hati. Wow, keren banget gak sih tuh? Oke Bang Robi, terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya yang sudah diberikan kepada kita semua di sini, walaupun singkat, tetapi ini sangat berfaedah, sangat bermanfaat banget buat kita semua. Sehat selalu buat Bang Robi. Sampai ketemu di acara QV Talk selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi bersama Bang Robi, dan tentunya makin bikin kita kocak, bikin kita senyum terus, ketawa dan juga bahagia bersama-sama gitu ya. Kalaupun misalnya menangis karena bahagia. Oke, sahabat QV dimanapun berada, demikianlah acara QV Talk pada episode kali ini bersama saya dan juga Bang Robi Habibi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Yuk kita praktekin senyum mulai dari diri sendiri dan juga untuk orang lain tentunya, yaitu senyum spiritual dari hati. Oke, sampai jumpa kembali di QV Talk yang akan datang. Saya Elis Firafina pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Dah. Thank you, Bang. Terima kasih. Thank you.